Kiai Haji Kholil Bangkalan Madura lahir pada Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 H atau tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi. Ayahnya, Abdul Latif seorang kiai di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura, Jawa Timur, merasakan kegembiraan yang teramat sangat. Kiai Haji Abdul Latif sangat berharap agar anaknya di kemudian hari menjadi pemimpin umat, sebagaimana nenek moyangnya. Seusai mengazani telinga kanan dan mengikomati telinga kiri sang bayi, Kiai Haji Abdul Latif memohon kepada Allah agar dia mengabulkan permohonannya. Mbah Kholil kecil berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Yang disebut terakhir ini adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Haji Abdul Latif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati karena memang dia masih terhitung keturunannya. Oleh ayahnya, ia dididik dengan sangat ketat. Mbah Kholil bahkan sudah hafal dengan baik Nazham Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait ilmu nahwu, sejak usia muda. Untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fiqh dan ilmu yang lainnya, maka orang tua Mbah Kholil kecil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Dikutip ringtimesbanyuwangi.com dari berbagai sumber, sekitar tahun 1850-an, ketika usianya menjelang 30. Mbah Kholil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Kiai Nur Hasan ini, sesungguhnya, masih mempunyai pertalian keluarga dengannya. Jarak antara Kebon Candi dan Sidogiri sekitar 7 km. Tetapi, untuk mendapatkan ilmu, Mbah Kholil muda rela melakoni perjalanan yang terbilang lumayan jauh itu setiap harinya. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surah Yasin. Ini dilakukannya hingga ia dalam perjalanannya itu hatam berkali-kali. Di antara sekian banyak murid Mbah Kholil yang cukup menonjol dalam sejarah perkembangan agama Islam dan bangsa Indonesia ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan pengasas Nahdlatul Ulama, Nu Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Kiai Haji Bisri Syansuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Kiai Haji Masum, pendiri Pondok Pesantren Lasem, Rembang, adalah ayahanda Kiai Haji Ali Masum. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Rembang, dan Kiai Haji Asad Syamsul Petik Terbalik Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Asem Bagus, Situbondo. Istilah karomah berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa berarti mulia. Syekh Tahir bin Soleh Al-Jazairi dalam kitab Jawahirul Kalamiyah mengartikan kata karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada seorang wali yang tidak disertai dengan pengakuan seorang nabi. Adapun karomah Mbah Kholil diantaranya. 1. Membelah diri. Kesaktian lain dari Mbah Kholil adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Kholil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Cerita Kiai Haji Gozi. Para santri heran. Sedangkan beliau sendiri cuek. Tak mau menceritakan apa-apa. Langsung ngeloyor masuk rumah. Ganti baju. Beberapa bulan kemudian, ada seorang nelayan sowan ke Mbah Kholil. Dia mengucapkan terima kasih. Karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Mbah Kholil. Tangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Mbah Kholil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu. Papar Kiai Haji Gozi yang kini tinggal di Wedomartani Ngemplak Sleman ini.
2. Menyembuhkan orang lumpuh seketika. Sebuah buku menceritakan karomah dari Mbah Kholil, yakni, suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh. Padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, tepatnya di Betawi. Namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Mbah Kholil, untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang. Tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Kholil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Kholil. Muncullah Mbah Kholil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Mbah Kholil terus mencari dan membentak-bentak mereka. Akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh. Setelah Mbah Kholil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. 3. Kisah pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus. Akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Mbah Kholil. Sesampainya di rumah Mbah Kholil, sebagaimana biasanya kiai tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. "Assalamualaikum, Kiai," ucap salam para petani serentak. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Kholil. Melihat banyaknya petani yang datang, Mbah Kholil bertanya, "Sampeyan ada keperluan?" "Ya, benar, Kiai. Akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu, kitab yang dikaji oleh Kiai kebetulan sampai pada kalimat, "Koma Zaidun," yang artinya, Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Mbah Kholil berbicara sambil menunjuk kepada huruf, "Koma Zaidun." "Ya, karena pengajian ini sampai, Koma Zaidun. Ya, Koma Zaidun. Ini saja pakai sebagai penangkal," seru Kiai dengan tegas dan mantap. "Sudah, Pak Kiai," ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. "Ya sudah," jawab Mbah Kholil menandaskan. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Mbah Kholil. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Mbah Kholil. Keesokan harinya, seperti biasanya petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya. Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka tak ayal lagi. Semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan. Namun hasilnya sia-sia. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka diputuskan wakil petani untuk sowan ke Mbah Kholil lagi. Tiba di kediaman Mbah Kholil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Sejak saat itu, petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih kepada Mbah Kholil, mereka menyerahkan hasil panenannya yaitu timun ke pondok pesantren berdokar-dokar. Sejak itu, berhari-hari para santri di pondok kebanjiran timun. Dan hampir-hampir di seluruh pojok-pojok pondok pesantren dipenuhi dengan timun. 4. Kisah ketinggalan kapal laut. Pada musim haji, yang saat itu masih menggunakan kapal laut pada waktu itu untuk menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya. "Pak, tolong saya belikan anggur. Saya ingin sekali," ucap istrinya dengan memelas. "Baik, kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal.
Suaminya mencari anggur di sekitar ajungan kapal. Nampaknya tidak ditemui penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istrinya tercinta. Dan meski agak lama, toh akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya setelah sampai ke ajungan. Kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia duduk termenung tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat. Datanglah kamu kepada Mbah Kolil Bangkalan. Utarakan apa musibah yang menimpa dirimu. Ucapnya dengan tenang. Mbah Kolil, pikirnya. Siapa dia? Kenapa harus ke sana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal? Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Segeralah ke Mbah Kolil minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah. Lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Mbah Kolil, langsung disambut dan ditanya, ada keperluan apa? Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga datang ke Mbah Kolil. Tiba-tiba kiai itu berkata, loh, ini bukan urusan saya. Ini urusan pegawai pelabuhan. Sana pergi. Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan sang suami bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh ke Mbah Kolil. Lalu bertanya, bagaimana? Sudah bertemu Mbah Kolil? Sudah. Tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan. Katanya dengan nada putus asa. Kembali lagi. Temui Mbah Kolil. Ucap orang yang menasehati dengan tegas tanpa ragu. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Mbah Kolil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya, Mbah Kolil berucap, baik kalau begitu. Karena sampeyan ingin sekali. Saya bantu sampeyan. Terima kasih Kiai. Kata sang suami melihat secercah harapan. Tapi ada syaratnya. Ucap Mbah Kolil. Saya akan penuhi semua syaratnya. Jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Mbah Kolil berpesan. Setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampeyan jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampeyan sanggup? Seraya menatap tajam. Sanggup Kiai. Jawabnya spontan. Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu pejamkan matamu rapat-rapat. Kata Mbah Kolil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Mbah Kolil dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu. Seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya. Dicubit lengannya. Benar kenyataan. Bukannya mimpi. Dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. Ini anggurnya. Dik, saya beli anggur jauh sekali. Dengan senyum penuh arti seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Mbah Kolil. Dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu, sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. 5. Berdoa dengan bahasa Jawa dan mustajab. Sebagai waliullah, Mbah Kolil memiliki karomah tersendiri. Bahkan, seorang waliullah tidak harus berdoa dengan bahasa Arab agar dikabulkan oleh Allah SWT. Beliau cukup mendoakan wanita yang tak kunjung memiliki keturunan dalam rumah tangganya menggunakan bahasa Jawa. Takjubnya, doa beliau dikabulkan oleh Allah SWT tak lama kemudian. Wallahu a'lam bishawab.